ya umat Islam yang mau diselamatkan ya, maka kemudian muncullah ya kegiatan yaitu yang disebut dengan santunan nasional ya. Jadi beliau Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti ini ya dulu memang pernah sekolah ya, meskipun tidak lama di pesantren Joso ya, kemudian di pesantren Tambak Beras ya, dan kemudian setelah itu akhirnya beliau memang belajarnya itu memang untuk ya, mendatangi guru-guru, dan di dalam catatan saya guru-guru beliau baik guru-guru fikih ya, guru-guru akidah maupun guru-guru tasawuf itu dalam catatan saya itu ada 38 guru-guru beliau ya. Nah kemudian sampai akhirnya kurang lebih sekitar tahun 1952 beliau menerima tugas dari sang guru dari guru beliau yaitu Mbah Suyat Jamal untuk mengembalikan nama Toreko. Nah di dalam perkembangannya selama 13 tahun sejak 1960 sampai 1973 sama juga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, 13 tahun itu masih untuk penguatan keimanan. Baru setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah di tahun 13 ya, baru dibuat yang namanya organisasi Islam yang pertama disebut Mu'akhawah Islamiyah, isinya kaum muhajirin dan ansorin. Nah beliau Bapak Kiai 13 tahun sejak tahun 60, tahun 73 barulah membentuk organisasi yang disebut dengan Yayasan Pendidikan Sidikiyah ya. Kemudian tahun 81 membentuk yang namanya Jamiah Kausaran Putri. Tahun 85 mulai muncul sekolahan di sini THGB Tarbiyatul Quran wal Banat. Tahun 2000 itu mulai 2001 muncul organisasi Sidikiyah, dan 2001 itu pula muncul Hilal Berkat Rahmat Allah ini atas petunjuk dan atas bimbingan dari beliau Bapak Kiai Muhammad Muchtar ya. Nah ini gambaran ya tentang bagaimana beliau mengajarkan kepada kita supaya tidak jadi pendusta agama ya, yaitu apa? Keimanan dan kemanusiaan ini memang harus manunggal, harus dilaksanakan, dan inilah yang disebut dengan jati dirinya manusia, tapi juga jati diri bangsa, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tanpa kemanusiaan dusta ya, keimanan tanpa kemanusiaan dusta, keimanan ya, kemanusiaan tanpa keimanan seperti fata morgana ya. Dan itu juga sebagai satu amal ya, satu amali ya, satu praktek dari hadis Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bayangkan saja sekarang tiap santunan nasional ya yang terima kemanfaatan lebih dari 25.000 fakir miskin dan anak yatim ya. NKRI ini dari segala macam yang membahayakan NKRI, dan juga peran serta kita di dalam ikut serta ya mengurangi sedihnya Ibu Pertiwi ya. Jangan lupa untuk juga memanfaatkan untuk media-media menginformasikan tentang masalah santunan nasional ini ya. Siapa tahu ini akan menjadi satu kegiatan yang bisa menimbulkan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada ya. Dan kita bisa bayangkan seandainya ya kegiatan seperti santunan nasional ini diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia menurut kemampuan masing-masing, ini akan sangat membantu bangsa kita, akan sangat membantu pemerintah ya, dan akan menjadi sebuah kegiatan yang manfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jangan lupa untuk memanfaatkan media apapun yang ada di daerah Anda masing-masing untuk menginformasikan masalah kegiatan santunan nasional. Kemarin kan sempat kita singgung ya bahwa santunan nasional ini sangat ajaib ya. Kita lihat dari angkanya, dari yang bisa, dari kesadarannya ya. Manfaatnya luar biasa. Bahkan ini bagian dari untuk mengurai, menembus persoalan-persoalan yang sulit untuk keselamatan bangsa dan negara. Saya mohon izin mengingatkan kembali beberapa waktu yang lalu Sang Muslim menyampaikan waspada. Masih sangat terbungkus. Terkait apa? Jadi ada peristiwa besar ke depan dari
ada peristiwa besar ke depan pemilu 2024 yang rencana itu serentak. Ya, kita tidak tahu ini ya. Ya moga-moga semuanya selamat dan berjalan lancar. Untuk itu selain usaha secara maksimal ya, ada TNI, ada Polri, ada KPU, ada macam-macam lah aparat negara ini yang berusaha menjaga negeri ini. Tapi ternyata itu nggak cukup, cukup. Harus ada yang namanya kekuatan berkat Allah. Justru kalau ditinggalkan dengan kesombongan misalkan, tidak ada, semuanya itu kita bisa atas, ya ini ancaman yang sangat besar itu. Bahaya ini lagi. Ya, artinya bahwa santunan nasional ini sangat luar biasa. Nah, kembali siapa di balik santunan ini tadi sudah disinggung, sang mursyid itu, ketua umum tentu, dan ada lagi yaitu apapun yang diprogramkan beliau itu ternyata memang mengandung rahasia berlapis-lapis, mengandung kemanfaatan berlapis-lapis, ya bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk kemanfaatan masyarakat kita, untuk kemanfaatan bangsa negara kita, ya. Dan memang kalau membahas tentang beliau itu tidak akan ada habisnya, ya, karena pada dasarnya saya menggambarkan ilmunya dia itu seperti lautan yang luasnya tak berpantai, tidak ada batasannya, ya. Seperti lautan yang tanpa tepi, ya. Dan ibarat samudra yang kedalamannya juga tidak terukur, ya. Makanya dengan low profilnya beliau, ya, sikap perilakunya beliau itu kadang kita yang ada di sekeliling atau murid atau mungkin masyarakat itu ya hanya melihat sosok dia sebagai seorang ulama yang mungkin sekarang sudah sepuh. Tetapi di balik itu kita masih ingat punya banyak tokoh-tokoh seperti, kalau seperti beliau zaman dulu ya, ada seperti Syekh Naqi di Bangkalan, ya, ada seperti Syekh Imam Nawawi, ya, ada seperti Syekh Hasyim Asy'ari, ya, ada seperti Kiai Ahmad Dahlan, ya, yang kita sama-sama tahu, ya, kekuatan dari semua ulama-ulama itu bukan hanya dari sisi kekuatan pikir dan bukan hanya dari kekuatan amali kegiatan atau program yang mereka jalankan, tapi semuanya yang jelas itu adalah kekuatan doa-doa dari mereka, ya, di mana kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin doanya itu pasti akan dijawab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ya, juga apapun yang dialami oleh mereka, ya, apapun yang dialami oleh mereka, Allah sendiri yang akan menjadi wakil dari mereka. Subhanallah wa ni'mal wakil. Nah, ini yang membuat istilahnya apa, ujian bagi orang-orang yang tidak paham atau orang-orang umum untuk berhati-hati, ya, ketika berhadapan dengan ulama-ulama yang bukan hanya sebab sepuhnya saja, tetapi memang ya sebab berilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian ada satu yang menjadi ya tidak mudah ketika di situ di dalam buku beliau Pak Yai tentang Dilalul Mustaqim, beliau menyampaikan bahwa satu yang kalau saya tidak salah itu akan dipertanggungjawabkan dunia sampai di akhirat. Nah, ini menjadikan ketika dilupakan dalam bentuk organisasi, yaitu Dilal Berkat Rahmat Allah, itu kita berpikir siapa yang sanggup dan mampu untuk menjadi posisi ketua umum, ya, dengan tanggung jawab yang sebegitu beratnya, ya. Satu sisi beratnya pertanggungan jawab sampai tinggal pun dunia akhirat, itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwa pada saat pelaksanaan ini kita tidak boleh memanfaatkan dana yang terkumpul itu ya untuk kegiatan seremonial atau untuk kegiatan operasional, tidak boleh. Maka jika ini ada suatu kekurangan otomatis kan harus siap backup. Ya. Belum lagi bicara tanggung jawab untuk apa, pengelolaan dana ya di setiap daerah yang sebegitu banyaknya. Ya. Nah, inilah yang kemudian ya
sebuah kesepakatan yang dilupakan di dalam bentuk organisasi yang akhirnya dari pengurus itu sepakat ya memang yang paling layak itu adalah Ibu Nyai Sofatul Rumah sebagai ketua umumnya ya. Itu dari berbagai pertimbangan ya. Nah kita lihat sekarang sosok dari beliau Ibu Nyai Sofatul Rumah ya. Satu, bahwa Ibu Nyai Sofatul Rumah dulu ya juga ngaji di Sidikiyah sebelumnya ya. Artinya beliau juga adalah murid yang mondok di situ ya. Kemudian di tahun 1979 ya beliau kemudian istilahnya ya apa ya dipinang atau dilamar oleh Bapak Kiai Muhammad Mufti dan kemudian akhirnya menikah. Nah yang menarik itu justru di sini beliau punya suatu rumah ya ini sudah dicukupi oleh Pak Yai ya. Tapi di situ tergerak oleh dorongan kesadaran ibunya suatu rumah, tergerak apa? Kalau untuk kebutuhan sodako, kebutuhan dana untuk perjuangan, masuk bolak-balik minta ke suami. Kalau kebutuhannya pribadi sudah dicukupi, ya. Maka disinilah kemudian ya, memang ibunya suatu rumah mulai dulu itu memang sudah apa istilahnya kreatif, memang bakat kreatif itu sudah tampak. Sehingga kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian ibunya suatu rumah memilih untuk dagang. Pada waktu itu dagang ya macam-macam. Kalau yang saya pernah dengar ya dagang dodol SWW, ya. Kemudian dagang ini apa? Telur asin, baju pulaan di Solo, ya. Untuk kemudian dijual ya. Kemudian jualan gorengan, gorengan itu wajan ya maksudnya. Bukan jualan gorengannya wajan, tapi yang digoreng ya. Mungkin ya apa? Pisang goreng Atau apa lah.